Dokter pun segera pergi, meninggalkan Nyonya Asti yang hanya diam. Sepertinya dia terkejut dengan apa yang dikatakannya. Tenanglah, aku yakin semuanya akan baik-baik aja. Tuan Morgan terus berusaha untuk menenangkan istrinya. Dari kejauhan, Tuan Morgan melihat Tuan Indra sedang mendorong kursi roda. Apa yang terjadi? Bagaimana keadaan anakku? Tanya Tuan Indra. Dia masih kritis. Tuan Morgan menjawab pertanyaan Tuan Indra. Lelaki itu mundur, badannya terasa lemas. Sedangkan Nyonya Asti menangis terseduh. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bisa jadi seperti ini? Tanya Tuan Indra. Nyonya Asti pun menceritakan apa yang terjadi, membuat Tuan Indra hanya terpaku karena terkejut. Sementara Nyonya Asti, dia hanya bisa menangis dan juga berteriak histeris. Nyonya Asti segera memeluk besannya, saling menguatkan agar bisa menghadapi apa yang terjadi. Tidak lama, Dania dipindahkan ke ruang rawat, sedangkan David masih dirawat di ICU. Tuan Morgan mendekati Tuan Indra. Aku titipkan semuanya kepada yang di sini padamu. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini semua hanya kecelakaan, ataukah ada yang sengaja mencelakai anak-anak kita? Tuan Indra berbisik di telinga Tuan Indra. Apa ada sesuatu yang mencurigakan? Tanya Tuan Indra. Aku belum tahu, tapi aku akan tetap menyelidikinya. Jika ada bukti jika Jonathan dibalik ini semua, percayalah, aku akan benar-benar menghancurkannya berkeping-keping. Tangan Tuan Morgan mengepal. Dia benar-benar merasa geram dengan Jonathan. Tuan Morgan pun segera pergi, sedangkan Indra hanya menatap kepergian lelaki itu dengan tatapan sendu. Ada rasa bersalah dalam dirinya. Seandainya dia tidak meminta Dania dan David membawa si kembar ke rumah sakit, mungkin semua itu tidak akan terjadi. Sementara itu Tuan Morgan meminta anak buahnya mencari rekaman CCTV di rumah dan di tempat kejadian kecelakaan. Lelaki itu terlihat sangat serius. Tidak ada kata satu pun yang terucap saat dia memeriksa rekaman yang sudah anak buahnya kirimkan. Mata lelaki itu membulat saat dia melihat rekaman CCTV di rumah. Di sana ada seorang lelaki mengendap-endap mendekati mobil David. Ternyata lelaki itu merusak rem mobil menantunya. Tangan Tuan Morgan mengepal. Ia sangat kesal, marah, dan kecewa. Bagaimana dia bisa kecolongan seperti itu? Siapkan orang, kita akan segera menyerang Jonathan. Perintahkan juga orang untuk menjaga semua keluargaku di rumah sakit. Perintah Tuan Morgan dan langsung dilakukan oleh anak buahnya. Tapi sebelum menyerang, kita harus membuat rencana lebih dulu. Aku akan mencari tahu tentang keadaan di sana. Lelaki yang disewa oleh Tuan Morgan itu juga tampak serius. Lakukan saja, untuk sementara, aku akan membuat kejutan pada laki-laki itu. Aku akan membuatnya hancur sehancur-hancurnya. Setelah berkata seperti itu, Tuan Morgan meminta seseorang untuk menghancurkan perusahaan Jonathan. Dia ingin membuat usaha musuhnya bangkrut dan dia tidak akan bisa bertahan lagi. Tuan Morgan juga meminta bantuan Tuan Surya dan juga Paris untuk menjaga orang di rumah sakit. Aku harus segera menyelesaikannya, kalau tidak, semuanya akan menjadi semakin rumit. Tuan Morgan lalu beranjak masuk ke dalam mobil, mengikuti beberapa anak buahnya yang sudah berangkat duluan menuju ke markas Jonathan. Sesampainya di dekat markas musuh, Tuan Indra terus mengawasi bangunan di depannya. Dengan mata tidak berkedip, dia menunggu laporan anak buahnya yang memang udah menyelidiki tempat itu. Ada berapa banyak mereka? Tanya Tuan Morgan pada Mawia yang ada di sampingnya. Sekitar 50 orang. Tapi Anda tidak usah turun untuk sementara. Percayakan semua ini kepadaku. Aku akan menyelesaikannya. Setelah semuanya selesai, Anda bisa datang dan melihat. Ucap lelaki itu penuh keyakinan. Aku tidak ingin meremehkanmu, tapi apa kamu juga bisa mengalahkan mereka semua? Aku tidak mau serangan kali ini gagal.
Aku tidak rela mereka terus menyakiti keluargaku. Tuan Morgan mengepalkan tangannya. Kemarahan sejak dia kehilangan nenek Margaret dan sampai saat ini masih terpelihara dengan baik di dalam jiwanya. Anda bisa yakin pada kemampuanku. Bahkan aku juga udah meminta saudaraku untuk menjaga Anda di sini. Lelaki itu tersenyum penuh keyakinan. Tidak lama datanglah sebuah motor dan turun di dekat mobil Tuan Morgan. Ternyata itu adalah saudara dari mafia yang dia sewa oleh Tuan Morgan. Tolong kamu jaga Tuan Morgan. Aku akan masuk dan melenyapkan si bajingan dan itu. Aku akan membalaskan dendam lama yang sudah membara ini. Lelaki mafia itu menatap saudaranya dan pergi. Ternyata mafia yang disewa oleh Tuan Morgan adalah memiliki dendam pribadi dengan mafia yang disewa oleh Jonathan. Apa kamu yakin saudaraku itu bisa menyelesaikannya? Tanya Tuan Morgan pada lelaki yang baru saja datang. Anda harus yakin, karena saya juga yakin. Lelaki itu tersenyum dan menyalakan rokok di depan Tuan Morgan. Sementara Tuan Morgan tampak cemas dengan apa yang akan terjadi. Perkelahian antara anak buah Jonathan dan anak buah Tuan Indra pun tidak bisa dihindari. Dari keduanya sama-sama kuat. Mafia sewaan Tuan Morgan terlihat begitu bengis melawan semua anak buah Dano. Begitupun sebaliknya, Dano juga tanpa belas kasih mengalahkan anak buah Tuan Indra. Saat Dano dan mafia sewaan Tuan Morgan bertemu, keduanya terlibat duel yang sangat lama. Aku akan melenyapkanmu sekarang. Kalau tidak, kamu pasti akan selalu membuat masalah di kemudian hari. Mafia sewaan Tuan Morgan mengeluarkan pisau dan langsung menyerang Dano. Tapi Dano juga tidak mau kalah. Dia juga mengeluarkannya dan membalas serangan. Jonathan dan Mercy berjalan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu dari pintu belakang. Mereka menuju ke sebuah mobil yang terparkir tidak jauh dari pintu. Apa Dano bisa mengatasi semua ini ya? Tanya Mercy kepada suaminya. Ia terus berjalan sambil menggendong seorang anak. Aku tidak tahu, tapi sepertinya akan sangat sulit. Jadi lebih baik kita segera pergi dari sini. Jonathan pun membuka pintu mobil dan segera pergi. Tapi tanpa dia duga, keberadaan mereka disadari oleh anak buah Morgan. Jadi Jonathan pun segera tancap gas dan pergi dari situ. Tuan, ada yang melarikan diri. Anak buah Morgan memberikan laporan pada tuannya yang sedang duduk di dalam mobil. Baiklah, ayo kita kejar. Aku ingin semuanya selesai sekarang, agar dia tidak lagi menimbulkan masalah dalam keluarga aku di kehidupan mendatang. Tuan Morgan menghidupkan mobilnya dan segera mengejar mobil Jonathan didampingi oleh saudara mafia yang dia sewa. Biarkan saya yang menyetir, Tuan. Lelaki itu terlihat gemas karena Tuan Morgan tidak bisa mengejar kecepatan mobil yang dikendarai Jonathan. Baiklah, Tuan Morgan pun berganti posisi. Lelaki itu tersenyum semirik dan segera mengendalikan mobil itu dengan kecepatan yang luar biasa. Tuan Morgan terkejut karena lelaki itu sangat mahir mengemudi. Tetap hati-hati, jangan sampai kita mati konyol sebelum bisa menyusul lawan. Tuan Morgan terlihat khawatir dengan cara menyetir laki-laki itu. Tenang aja, kalau Tuan merasa takut, pejamkan saja mata Anda. Lelaki itu tergagap melihat ekspresi wajah tuannya. Tuan Morgan terdiam. Ia ketakutan, tapi ia juga menjaga wibawanya. Dia tidak mungkin memejamkan mata, tapi dia juga senang karena akhirnya mereka bisa menyusul mobil Jonathan. Melihat ada mobil yang mengejarnya, Jonathan juga segera menambah kecepatan. Lelaki itu tanpa panik. Tetaplah berhati-hati, jangan sampai kita mati konyol. Kasihan cucu kita nantinya. Mercy terus memeluk cucunya dan memejamkan mata. Dia tidak sanggup melihat ke arah jalan. Diam aja. Kalau tidak begini, kita pasti akan tertangkap. Jonathan terus mengemudikan mobilnya tanpa menghiraukan perkataan istrinya. Jonathan mengerem mobilnya dengan cepat saat mobil Tuan Morgan memotong jalannya. Dia sudah terpojok, tidak bisa kemana-mana lagi. Tunggulah di sini. Aku akan meminta mereka turun dan menyerah. Anak buah Tuan Morgan pun turun dari mobil dan menghampiri mobil Jonathan. Turunlah dan menyerahlah, maka aku akan mengampuni kalian.
teriak lelaki itu di depan mobil Jonathan sambil berkacak pinggang. Jonathan melihat ke arah istrinya. Lelaki itu menggenggam erat tangan sang istri dan mengusap lembut kepala cucunya. Aku akan turun. Jika ada kesempatan, kamu lari dan bawa cucu kita pergi, ucap Jonathan. Marissa mengangguk, walaupun sebenarnya dia juga sangat takut terjadi hal buruk pada suaminya. Jonathan membuka pintu dan turun. Ia menghampiri anak buah Tuan Morgan dan tersenyum sinis ke arahnya. Dasar antek Morgan, apa kamu udah bosan hidup, ha? Jonathan mengeluarkan senjata api dari balik bajunya dan mengarahkannya ke anak buahnya Tuan Morgan. Lelaki itu tersenyum, terlihat tenang dan sama sekali tidak takut apapun ataupun panik. Sebagai Mapi, hal seperti ini memang sudah terbiasa terjadi. Hidupnya sering dalam ambang kematian. Apa kamu pikir dengan menodongkan senjata ke arahku, aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat, begitu? Lelaki itu kembali tersenyum semir, bahkan dia berjalan semakin mendekat ke arah Jonathan. Mundur, atau aku akan benar-benar menembakmu, ancam Jonathan sambil terus bersiaga untuk menembak. Tapi anak buah Tuan Morgan tidak gentar, dia terus maju. Di saat yang tepat, dia menendang pistol dari tangan Jonathan. Kamu kira aku akan takut dengan ancaman bodohmu itu? Ini giliran anak buah Morgan yang memegang kendali. Lelaki itu menghajar Jonathan membabi buta. Melihat Jonathan sudah tidak berkutik, Tuan Morgan diminta turun oleh anak buahnya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kenapa kamu terus saja mengganggu keluargaku, ha? Tanya Tuan Morgan sambil menatap Jonathan tajam. Kamu membuat hidup anakku hancur. Kamu dan keluargamu membuat cucuku lahir di balik jeruji. Apa kamu harus diam? Apa aku harus diam dan hanya melihat? Ucap Jonathan sambil tersenyum. Dia menahan sakit di sekujur tubuhnya. Apa kamu lupa apa yang udah dilakukan Marco pada Dania dan juga keluargaku? Mereka jahat, jadi pantas masuk penjara. Seharusnya, jika kamu tidak mau anakmu masuk penjara, kamu sebagai orang tua harus bisa menasihatinya, membimbing dia ke jalan yang benar. Kalau soal cucu, apa kamu yakin jika anak Loli itu cucumu? Karena setahuku, Loli bukan mengandung anak Marco, tapi anaknya Alex. Tuan Morgan menjelaskan apa yang dia tahu, membuat Jonathan terkejut. Dasar laki-laki licik, kamu kira kami bisa membodohiku? Aku tahu kamu pasti hanya sedang menggoyahkan pikiranku, bukan? Jonathan terus berteriak sambil meringis menahan sakit. Buat apa aku membodohimu? Kamu memang sudah bodoh. Kalau tidak, kekuatan tidak akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan hal seperti ini. Tuan Morgan terus saja membuat Jonathan berpikir keras. Dia ingin menyadarkan lelaki itu jika apa yang dia lakukan selama ini salah. Aku tidak akan terpengaruh dengan ucapanmu. Kamu hanya ingin meruntuhkan tekad yang aku punya. Kamu hanya ingin melenyapkan aku dan keluargaku, ucap Jonathan ngeyel. Apa kamu bisa berpikir dengan jernih? Siapa yang ingin melenyapkan siapa? Selama ini kalau kalian tidak mengganggu kami, apa kami mengganggu kalian? Tanya Tuan Morgan geram. Jonathan tidak menjawab, dia hanya terus meringis menahan sakit. Kalau kamu tidak menculik cucuku dan membunuh nenek Margaret, mungkin kami tidak akan mengejar kalian. Tuan Morgan masih terus menjelaskan pada Jonathan, tapi sepertinya lelaki itu tidak mau peduli lagi. Bahkan kamu juga memfitnah anakku, mengirim orang untuk mengacau di rumah mertuanya, dan yang terakhir, kamu menyabotase mobil menantuku dan menyebabkan mereka harus berbaring di rumah sakit. Sekarang katakan padaku, siapa yang ingin melenyapkan siapa? Tuan Morgan membentak Jonathan. Dia hilang kesadaran saat mengingat kondisi Dania dan juga David saat ini. Itu tidak berapa. Aku akan membuat kalian semua menderita lagi. Jonathan terkekeh melihat wajah Tuan Morgan yang merah pada menahan amarah. Tapi sayangnya aku tidak akan memberikan kamu kesempatan. Kamu akan segera menyusul putramu di penjara. Tuan Morgan tersenyum semir. Dia tidak mau mengotori tangannya dan melenyapkan Jonathan, walaupun sebenarnya dia sangat ingin melakukannya. Dia lebih suka memanggil polisi dan membawa Jonathan di penjara dengan waktu yang lama. Tidak berapa lama polisi pun datang, tapi Tuan Morgan sedikit kecewa karena dia tidak melihat lagi Mercy dalam mobil. Wanita itu lolos, aku akan segera mencarinya. Yang terpenting, Jonathan sudah tertangkap, ucap Tuan Morgan.